Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan dalam keadaan tubuh yang sehat, dalam suasana hati yang bisa bersyukur. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Karena hari-hari ini dalam posisi suasana dunia yang cukup mengalami satu tekanan yang sangat berat ini, karena wabah corona ini, banyak sekali orang untuk dapat bersyukur sangat sulit dalam suasana-suasana seperti ini. Apalagi jika mengalami sebuah masalah, persoalan, baik di dalam finansial, baik di dalam kesehatan, nanti akan menyangkut dalam keluarga. Betapa berat mereka tanpa Tuhan. Tapi jika hari ini kita bisa bersyukur, kita bisa berterima kasih, itu menunjukkan bahwa iman kita di hadapannya adalah iman yang benar, ibadah kita adalah ibadah yang benar. Kita bisa seperti itu semua karena tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita semua pernah baca di dalam kitab Roma, ya, surat Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup itu bukan berarti kita dalam keadaan hidup ini terus kita punya pikiran kita persembahkan di hadapan Tuhan dengan cara yang aneh-aneh, ya. Tetapi mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat 1 ini, Rasul Paulus yang menulis ini menekankan, karena apa kita harus memuliakan Tuhan dalam segenap hidup kita. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup itu pada saat kita masih hidup dalam dunia ini, segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan. Kita bahkan sampai kita makan untuk kehidupan kita pun untuk memuliakan Tuhan. Jadi bukan untuk, terutama kan untuk menyenangkan mulut kita, ya, atau menyenangkan badan kita, tapi kita makan itu untuk memuliakan Tuhan. Artinya kita makan dengan cara yang tidak berlebih-lebihan. Kita makan dengan satu tujuan, supaya tubuh yang Tuhan berikan bagi kita ini kita jaga, kita rawat dengan baik. Nah, itu kita makan untuk memuliakan Tuhan. Ataupun bermacam-macam dalam kehidupan ini, kita bekerja supaya nama Tuhan dimuliakan. Melalui pekerjaan kita, orang bisa melihat, oh ini anak-anak Tuhan. Bukan supaya kita menjadi tenar, uang kita menjadi banyak, terus orang kagum dengan kita. Bukan seperti itu. Tapi yang utama di waktu kita bekerja, orang bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Itu yang terutama dan itu yang penting. Sulit memang, tapi kita berusaha. Karena apa kita lakukan itu semua untuk Tuhan? Karena apa kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan? Nah, kalau kita melihat di dalam ayat sebelumnya, ayat kitab Roma ayat 11, maka kita akan, pasal 11 maksud saya, ya, maka kita akan tahu karena apa kok kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup di hadapan Tuhan. Karena Tuhan telah melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Kalau di dalam Roma pasal 11 ini, sebelum Roma pasal 12 ayat 1, dikatakan, Roma pasal 11 ayat 33-36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi
sang penulis ini mengakui betapa tingginya, betapa luar biasanya, betapa kayanya hikmat Allah yang tidak bisa dicerna dengan otak kita yang hanya sangat-sangat terbatas ini. Ya, dia mengakui semua itu sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya, sampai dia ngomong gitu? Ataukah siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36 ini sebelumnya sang rasul menuliskan orang Israel, ya, mereka adalah umat pilihan Allah. Tapi kenapa mereka akhirnya ditolak? Kalau dia menulis bukan ditolak itu berarti mereka semua dibuang. Tidak, Allah ada satu rencana yang luar biasa. Melalui penolakan orang Israel menolak Allah, akhirnya bangsa lain menerima Allah. Dan nanti melalui bangsa lain yang menerima Allah itu orang Israel menjadi cemburu dan mereka akhirnya menerima Allah juga. Jadi orang umat pilihan Allah itu Allah lakukan segala sesuatu supaya mereka akhirnya bisa melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Dimana kalau kita hari ini bisa menerima kemuliaan Tuhan, bisa menerima kebaikan Tuhan, semuanya kita tidak boleh sombong. Ya, karena Dia begitu baik, karena Dia begitu luar biasa dalam hidup kita, tapi Dia tidak perlu kita, tapi kebaikannya dinyatakan dalam hidup kita. Nah, hal yang seperti ini harus ada dalam pikiran kita. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal 11 itu, pertama kali sang penulis ingin menggambarkan ketidakmengertiannya dia, kenapa bangsa Israel kok nggak langsung menjadi satu bangsa yang selalu ada di dalam, maksudnya bangsa ini mengasihi Tuhan selalu dan bisa bertobat dan bisa apa, tetapi melalui bangsa yang tegar tengkuk ini akhirnya bangsa lain bisa menerima kemuliaan Tuhan, bisa menerima anugerah. Dan akhirnya dikatakan di dalam ayat selanjutnya, mereka melihat bangsa lain menerima Tuhan, akhirnya mereka pun menerima Tuhan. Ini semua ada rancangan Tuhan yang begitu luar biasa, tidak terselami, dikatakan tidak mengerti, tetapi kita harus percaya akan apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Di dalam kehidupan yang sangat berat ini, saya belajar dari kehidupan seorang Nabi Ayub. Ayub itu seorang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu yang pasti dikatakan tidak mengutuki Tuhan. Tidak mengutuki Tuhan itu bukan dalam satu pengertian, nanti kita sama-sama belajar. Bukan dalam satu pengertian kita gak percaya Tuhan, ataupun kita bicara Tuhan itu gak ada atau apa, bukan. Tetapi mengutuki Tuhan itu di dalam kehidupan kita tanpa sadar. Saat kita tidak bisa bersyukur, saat kita tidak bisa menerima apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita, baik itu yang mungkin menurut kita enak, ataupun menurut kita menjadi satu hal yang membuat kita menjadi tidak enak, ataupun dikatakan membuat kita menjadi sengsara, istilahnya seperti itu. Dan kita mulai berkata, Tuhan kamu itu bagaimana, kamu itu bagaimana, itu sama saja dengan mengutuki. Kita sama-sama belajar. Ayub ini bagaimana? Dikatakan di dalam Ayub pasal 1 ayat yang kelima, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, anak Ayub ini anak orang kaya ya, dia seringkali pesta, dia seringkali melakukan kegiatan-kegiatan. Ya, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran. Ya, korban bakaran itu korban penebusan dosa pada waktu itu. Sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati, tidak bisa mengucap syukur. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub lakukan itu senantiasa dengan satu tujuan, dia nggak mau
Kalau sampai anak-anaknya salah ngomong istilahnya, dengan apa yang telah Tuhan berikan, tidak bisa mengucapkan syukur tetapi malah mengutuki Tuhan. Iblis senantiasa melakukan satu hal di mana ia ingin sekali anak-anak Tuhan ini mengutuki Tuhan, mengutuki Allah. Dengan suasana kehidupan yang cukup berat, dengan suasana kehidupan yang rasanya kita sering berkata, Tuhan, kenapa harus terjadi Tuhan? Dan kita mulai marah dan kita mulai berkata yang tidak-tidak di hadapan Tuhan. Itu yang jadi keinginan iblis. Coba kita lihat di dalam Ayub yang pasal 1 ayat 11. Iblis berbicara apa? Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ini saya baca ini, saya bersyukur sekali. Kenapa? Saya dulu diajar oleh seorang pengajar di mana kita mengucapkan syukur bukan karena hanya berkat-berkat Tuhan secara jasmani. Kalau itu yang menjadi tolak ukur kita bisa mengucapkan syukur. Di dalam kehidupan kita ini, kita seringkali mengalami pasang surut di dalam kehidupan ekonomi. Ya, seringkali kita mengalami satu hal yang bisa mengenakan ataupun juga bisa membuat kita merasa berkurang. Dan celakanya kalau kita merasa berkurang dan kita merasa bahwa kita bisa mengucapkan syukur apabila uang kita banyak ataupun materi kita tercukupkan, maka seringkali kita akan mengutuki Tuhan di saat kita merasa berkurang. Dan ini yang diinginkan iblis. Kalau memang di dalam kehidupan kita rasa bersyukur kita hanya karena materi aja atau kesehatan atau apapun juga, sangat gampang sekali kita mengutuki Tuhan. Ini kebanyakan orang-orang yang kalau saya ngomong gagal paham tentang Allah. Seperti istri Ayub. Dia berkata apa di dalam Ayub pasal 1 ayat 21 sampai 22? Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan dalam semuanya itu. Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini Ayub luar biasa sekali. Di dalam suasana penekanan yang sangat berat, dia masih bisa percaya bahwa segala sesuatu milik Tuhan. Dan apabila itu Tuhan ambil atau Tuhan apapun juga, dia tidak pernah mengutuki Tuhan karena dia sadar. Dan dia benar-benar mengakui segala sesuatu dari Tuhan. Segala sesuatu dari Tuhan dan segala sesuatunya itu memang miliknya. Dia tetap tenang. Tapi apa yang terjadi dalam diri istrinya yang gagal paham tentang Allah? Di dalam Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kesalehanmu itu, berbicara kesalehan itu, dia selalu dalam hidupnya berjalan di dalam hikmat Allah. Kalau sekarang itu berjalan dalam firman-Nya. Ya. Dikatakan oleh istrinya, kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub padanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dalam bibirnya. Pada saat kita melihat satu penekanan yang dilakukan oleh istrinya kepada Ayub, Ayub tenang, bahkan Ayub memarahi istrinya seperti itu. Kita semua nanjana sadar. Kita mengaku sebagai orang beriman. Apa sih artinya orang beriman? Kalau di dalam Ibrani pasal 11 jelas sekali. Iman itu apa?
Tidak melihat tetapi percaya. Tidak melihat apa? Kita tidak pernah melihat Tuhan tapi percaya. Percayanya itu percaya karena apa? Kita percaya di dalam Tuhan itu segala sesuatunya itu rancangannya baik bagi setiap anaknya. Rancangan Allah itu tidak tidak sama dengan apa yang ada di dalam rancangan manusia. Ini hendaknya kita harus semua sadar dan kita tahu. Karena kita dalam keadaan waktu-waktu tertentu, kita selalu berpikir seolah-olah Allah itu memiliki pemikiran yang sama dengan apa yang kita pikirkan. Sehingga pada saat terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita mulai mengutuki Allah. Allah kita batasi dengan pikiran kita. Padahal seringkali kita mengaku Allah itu tidak terbatas. Hikmahnya tidak terselami. Bahkan Raja Daud berkata seperti itu. Artinya hikmahnya tidak terselami itu apa? Gak mampu otak kita berpikir. Hal ini terjadi dalam diri Ayub. Ayub mengakui situasi apapun juga yang terjadi dalam kehidupannya, dia mengakui. Di dalam pengakuannya yang pertama, dia masih menang kalau saya ngomong. Dia berkata, apapun yang aku punyai, itu adalah miliknya. Dan apapun yang aku dapatkan, meskipun dalam jerih payahku aku bekerja apapun juga, tanpa turut campur tangan Tuhan, aku tidak mungkin bisa memiliki. Jadi jika Tuhan mengambil, ya itu urusannya Tuhan, aku gak masalah. Dia di dalam hal ini masih tetap menang. Tapi di dalam kehidupan nanti kita belajar. Tapi tetap Ayub tidak mengutuki Tuhan. Ini yang satu hal yang luar biasa. Banyak orang di dalam hal ini menang. Ya, dia berkata, aku milik hartaku apa semua ini miliknya Tuhan kok. Kalau mau Tuhan ambil, tidak problem. Karena ini memang betul-betul aku percaya ini milik Tuhan. Ada orang yang menang dalam hal ini. Seperti yang dialami oleh Ayub. Banyak sekali saya lihat orang yang dulunya kaya raya, orang yang dulunya sehat, orang yang dulunya suasana kehidupannya baik, tiba-tiba mengalami satu kebangkrutan, kesehatannya menurun, tapi dia tetap bisa memuliakan Tuhan. Dia tidak menghujat Tuhan, bukan menghujat, mengutuki Tuhan. Tidak bisa mengucapkan syukur, dia masih tetap bisa mengucapkan syukur. Seringkali saya melihat hal ini pada saat saya berkunjung di rumah sakit, membesuki orang-orang di dalam kesakitan itu masih bisa berkata Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Ini yang seperti yang dialami oleh Ayub pada waktu dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Ini jelas sekali ya, bahwa Ayub menang dalam hal ini. Sama sebagian beberapa orang yang saat ini terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Pada waktu mengalami sakit, waktu mengalami kebangkrutan di dalam usaha, atau kehilangan orang yang dikasih, dia tetap bisa berkata, tidak apa-apa, itu milik Tuhan, Tuhan ambil. Tetapi jika tekanan itu terus-menerus terjadi dalam kehidupannya, bahkan mulai menghancurkan yang namanya psikologi di dalam kehidupannya, ditekan kehidupannya di dalam kejiwaannya, dia merasa mengalami satu tekanan yang sangat berat, dia mulai dijauhi oleh orang sekitarnya, tidak ada orang yang menghibur, tidak ada seorang pun yang memberikan kekuatan. Dia ditinggal oleh beberapa orang yang biasanya menjadi kekuatan dalam dirinya. Saya ini khawatir sekarang ini anak-anak Tuhan jarang kali bertemu, jemaat dengan gembala, pelayan Tuhan dengan jemaat, ataupun sesama pelayan Tuhan jarang kali bertemu. Mungkin di antara kita mengalami satu kelemahan, mungkin di antara kita mengalami satu tekanan di dalam kehidupan. Yang dulunya pada waktu mengalami kelemahan, datang di gereja, share sama gembalanya atau sesama orang percaya, dan mulai dikuatkan dan diberi satu masukan kekuatan.
Tapi pada waktu ini jarang kali ketemu. Karena pandemi corona ini. Di saat sendirian, dan sang iblis mulai menekan di dalam pikirannya. Dan mulai menuduh di dalam hati nurani. Hati nurani dikatakan hati nurani itu jahat tanpa firman Tuhan. Dan yang saya khawatirkan beberapa saat ini orang mungkin jarang sekali dengarkan firman Tuhan. Jarang sekali mendengarkan renungan firman Tuhan. Karena tidak bisa bersekutu di gereja dalam situasi-situasi tertentu. Dan mulai hati nurani jahat itu mulai menuduh dalam pikirannya dalam situasi dirinya yang saat ini mengalami satu beban yang berat. Ekonominya mulai goyang. Dan hati nurani yang mulai berkata, oh kamu itu seperti ini karena kamu ini. Kalau mendapatkan tekanan yang seperti itu, dan orang ini mulai depresi, biasanya yang terjadi apa? Dia tidak mengutuki Tuhan. Kalau memang dia anak Tuhan yang sejati, dia memang orang pilihan Allah, gak mungkin dia bisa mengutuki Tuhan. Karena Tuhan jagai dalam hal ini, dalam hatinya. Tetapi tekanan yang begitu berat, dia mulai mengutuki akan nasibnya. Dia tidak mengerti akan kehidupan ini. Kenapa aku harus lahir di dunia dalam situasi yang seperti ini? Dan mulai kehilangan sukacita. Kehilangan sukacita itu juga bagian dari dosa. Karena Tuhan berkata, hendaknya engkau bersukacita senantiasa. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan ingin mengingatkan kita. Di saat kau mulai mengutuki dirimu tanpa sadar. Kita belajar dari sang nabi ini. Dia pun mengalami ini semuanya. Dan kau jangan merasa gelisah. Mungkin kau juga mengalami ini di dalam ketidakmampuanmu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan hari ini. Hendaknya hal ini jangan terus-menerus terjadi di dalam kehidupanmu. Kehidupan kita. Karena kalau kita seperti itu, mana bisa kita bersukacita? Dikatakan Ayub pada saat mengalami tekanan yang begitu berat. Ayub mulai merenungkan nasibnya. Ini bukan mengutuki Allah, tetapi dia mengutuki dirinya sendiri. Ya, mengutuki dirinya, dia berkeluh kesah atas dirinya sendiri. Dia berkata apa? Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Mungkin hari ini, melalui pembacaan ini, kita mulai belajar. Maka berbicara Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku. Dan malam mengatakan, seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya. Dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Awan bergemawan menudunginya dan gerhana matahari mengejutkannya. Ini satu ungkapan yang orang yang putus asa. Seperti kita ingat Elia pada waktu dia baru saja menang atas nabi-nabi palsu. Saat dia ditekan oleh Isabel, dia ketakutan dan dia mau membunuh dirinya. Hal ini jangan terjadi dalam kehidupan kita. Allah mengingatkan kita. Kalau kita percaya, benar-benar dengan siapa itu Allah dalam kehidupan kita, suasana apapun juga dalam kehidupan kita yang menekan kita, yang membuat kita menjadi gelisah, yang membuat kita menjadi bertanya-tanya, kita kembali kepada firman Tuhan, kita kembali kepada iman kita. Maka ada satu kekuatan yang sangat luar biasa. Kata kuncinya kalau kita mau lihat di dalam Ayub pasal 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Saya baca ini merupakan kata kunci di saat kita mengalami kegelisahan, di saat kita mengalami satu tekanan yang berat dalam kehidupan ini.
takut akan Tuhan. Eh, Takut akan Tuhan itu bagaimana? Dikatakan tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Takut akan Tuhan itulah hikmat. Hikmat itu apa? Kita kita selalu meminta hikmat menghadapi apa? Menghadapi suasana dalam kehidupan ini. Di dalam kehidupan ini kita perlu hikmat daripada Dia. Hikmat daripada Dia itu artinya apa? Bukan kalau kita mau jadi orang kaya, kita minta petunjuk Tuhan. Tuhan, kayak apa ini aku kaya? Terus nanti Tuhan bisiki kita, kamu beli dolar, hari ini dolar turun, nanti sebentar lagi naik. Itu bukan Tuhan kita. Itu Tuhan-Tuhanan mereka. Allah kita tidak mau ngurusi dolar. Tetapi apa yang diajarkan kepada kita, yang diartikan hikmat Allah itu apa sih? Hikmat Allah itu diberikan kepada kita supaya kita bisa mengucapkan syukur dalam segala hal. Ini penting. Kita bisa mengucapkan syukur dalam segala hal itu caranya bagaimana? Bahkan di dalam firman Tuhan dikasih tahu. Engkau akan bisa mengucapkan syukur dalam segala hal, bahkan melampaui akalmu. Nggak masuk akal, tapi kita bisa mengucapkan syukur. Caranya bagaimana? Mengenal Tuhan dengan baik. Akhirnya nanti Ayub ngomong, kok dulu aku cuma mendengar, tapi aku bisa melihat Tuhan melalui peristiwa ini. Itu kenapa dia bisa berkata seperti itu? Satu hal yang harus kita pegang. Karena takut akan Tuhan membawa kita kepada satu jalan apa? Mengenal Dia dengan baik artinya. Mengenal Dia dengan baik dengan cara bagaimana? Mengerti firman-Nya dengan benar dalam kehidupan kita. Saat kita menghadapi hidup, kalau kita mengenal Allah dengan baik, kita percaya sama Dia. Seperti khotbah saya yang lalu-lalu itu. Sadrak, Mesak, Abednego. Dia mengenal Allah dengan baik. Saat dia ingin dimasukkan dapur api, dia berkata apa? Allahku mampu menyelamatkan aku dari dapur api ini. Tetapi jikalau aku tidak diselamatkan, aku pun tidak akan menghujat Dia. Aku pun tetap percaya kepada Dia. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena dia tahu, dia terbatas pikirannya. Dia tahu, kemampuan hikmatnya terbatas. Tetapi melalui hikmat yang Allah berikan kepada dia, artinya apa? Dia percaya sama Allah. Dia tahu betul-betul Allah siapa yang dia sembah ini. Kalaupun aku gak diselamatkan di dalam dapur api, ini ada satu maksud Allah yang terbaik. Dia percaya penuh. Dia bisa seperti itu karena apa? Dia kenal Allah ini dengan benar. Dia percaya. Tanpa mengenal Allah dengan benar, gak mungkin bisa percaya. Kalau cuma ngomong percaya tok, percayanya itu Allah ada. Semua, bahkan setan pun tahu Allah itu ada. Tapi benar-benar mengenal Allah itu dengan baik bagaimana caranya? Hanya satu, anugerahnya dicurahkan bagi kita. Bukti bahwa anugerahnya telah dicurahkan bagi kita bagaimana? Kita makin mengerti, setiap hari makin bertumbuh iman itu, mengenal. Bertumbuh iman itu artinya apa? Mengenal Dia lebih dalam lagi. Di dalam apa? Kebenaran firman-Nya. Bukan mengenal Dia tuh, oh dulu aku nggak bisa, kalau aku sembahyang aku nggak bisa ketok-ketok Allah, sekarang aku makin bisa melihat Allah, bahkan aku bisa denger Dia ngomong apa. Itu bukan mengenal, itu kroso-kroson. Banyak sekali pendeta sekarang, ya kalau saya ngomong pendeta nanti banyak pendeta yang marah. Tapi banyak sekali orang yang mengaku dirinya sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan. Tidak berbicara tentang firman Tuhan, tapi berbicara tentang apa? Aku mendengar Tuhan berkata. Aku melihat Tuhan. Itu bukan mengenal Tuhan. Tuhanku sudah berkata secara sempurna di dalam firman Tuhan. Kalau mau mengerti Dia, kalau mau mengenal Dia, belajar firman Tuhan dengan baik. Tuhan beri hikmat, dan kita bisa mengenal Dia melalui firman-Nya.
Saat kita mengalami problem yang berat, firman-Nya berkata kok, selalu berkata sama kita, problemmu seberat apapun juga, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Buktinya apa? Dia ngomong apa? Kalau dia tidak meninggalkan kita. Di dalam firman-Nya dia ngomong apa? Segala beban yang aku izinkan terjadi dalam hidupmu tidak melebihi kekuatanmu. Berarti Tuhan tahu nggak kalau dia ngomong tidak melebihi kekuatanmu? Dia tahu. Kita masih kuat itu kalau menghadapi satu persoalan. Ayub masih kuat. Dia kehilangan harta bendanya, dia kehilangan keluarganya. Allah tahu Ayub masih kuat. Ayub tidak mungkin menghujat. Sehingga dikatakan ujian itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena pada saat ujian itu terjadi dalam hidup, tujuannya apa? Supaya iman kita makin meningkat. Iman kita itu apa? Mengenal dia makin luar biasa. Yang dulunya pada saat kita belum menghadapi ujian, kita sok dalam diri kita seolah-olah kita mengenal Allah. Seolah-olah kita tahu siapa itu Allah dalam hidup kita. Dan kita mulai ngomong, wah aku cinta Tuhan, gak masalah. Seperti sahabat Petrus. Ya, pada saat dia bersama dengan Yesus, dia ngomong apa? Kalau ada orang mau menangkap kamu atau aku yang maju dulu. Tapi Tuhan Yesus ngerti kok. Kamu itu belum mengenal aku dengan benar. Terbukti kok dia menyangkal. Tetapi karena saat-saat terakhir Tuhan sudah nyatakan di hidupnya, Tuhan memberikan anugerah di dalam kehidupannya dan dia makin mengenal Allah. Dia mati disalib terbalik pun dia tidak pernah menghujat Allah. Dia tidak pernah mengutuki Allah. Saya yakin hal itu. Itu mengenal Allah dengan baik. Ya, betapa luar biasanya. Betapa hebatnya kalau kita bisa mengenal Allah dengan baik. Maka di dalam Roma pasal 12 ayat 1 gitu, baru kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan. Bukan suasana hati kita yang bisa kita, kalau hati kita lagi enak, baru kita bisa menyembah Allah dengan baik. Kalau suasana hati kita nggak enak karena tekanan ekonomi atau apa, kita jangankan menyembah Tuhan, memikirkan Allah aja kita nggak bisa. Bahkan kita mulai mengutuki Allah. Hal ini nggak boleh terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kita seringkali mengalami kelemahan, kita mungkin bisa lemah. Tetapi firman-Nya begitu baik. Dia selalu mengingatkan kita supaya kita hendaknya dalam kehidupan ini tetap kuat di dalam Dia. Tetap bisa mengucapkan syukur dalam segala hal. Hari-hari ini banyak sekali saya dengar orang mengalami keterpurukan di dalam usaha, terutama usaha. Kalau yang mengalami sakit sih, ya saya cuma dengar beberapa orang. Tapi kalau mengalami usaha yang mengalami satu tekanan, banyak sekali. Apakah kita masih bisa bersyukur? Apakah kita masih bisa berkata Tuhan itu baik? Hendaknya ini menjadi tolak ukur iman kita. Tanpa kita bisa bersyukur sama Tuhan, tanpa kita bisa berkata Tuhan itu baik dalam hidup kita, masakah kita bisa beribadah? Ingat Ayub. Allah berbicara sama iblis, lihat hambaku yang saleh. Iblis berkata, kesalehan Ayub itu terjadi karena berkat-berkatnya. Coba berkatnya dia ambil, maka dia akan mengutuki engkau. Artinya mengutuki itu seolah-olah tidak mengenal Allah. Allah berkata, cobai, gak apa-apa. Allah kenal Ayub. Dengan arti Allah tahu Ayub sudah mengenal dia. Allah bukan mempertaruhkan keselamatan Ayub di hadapan iblis. Tidak. Allah tahu siapa Ayub, karena Allah yang memberi kekuatan kepada Ayub. Demikian juga kita.
Allah tahu siapa kita. Kita adalah orang pilihan Allah. Kita semua yang mengalami satu beban persoalan, Allah tahu keberadaan kita, persoalan kita. Allah tahu kita pasti menang. Hari ini yang mengalami kelemahan, percayalah kepada Dia. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia memiliki rencana yang baik dalam hidup kita. Jangan hari ini kita bersungut-sungut. Jangan hari ini apalagi sampai kita mengutuki Allah. Hendaknya bersyukur selalu. Hendaknya mengucapkan di dalam hati kita, aku tidak mengerti Tuhan, tapi aku percaya kepada Engkau. Tetapi di dalam segala kelemahanku ini Tuhan, saat ini aku gak kuat Tuhan, perlu pertolongan-Mu. Kita percaya Dia Allah yang selalu menolong. Dia Allah yang selalu memberi kekuatan bagi kita. Caranya bagaimana? Renungkan firman-Nya dengan baik. Kita meminta kekuatan dari Allah, tapi kita tidak pernah baca firman Tuhan. Kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Padahal Allah berbicara melalui firman-Nya. Ingat itu. Renungkan firman Tuhan dengan baik. Kalau pada saat kita baca firman Tuhan kita tidak ngerti, tanya kepada teman, tanya kepada hamba Tuhan yang mengerti benar. Maka melalui firman-Nya itu kita dikuatkan kembali. Kita disegarkan kembali. Dan firman-Nya itu selalu berkata dalam kehidupan kita kalau kita mengerti itu dengan baik. Betapa luar biasanya Dia dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan lari kemana-mana pada saat menghadapi suasana penekanan yang begitu berat dalam hidup ini. Satu hal yang menjadi pegangan kita. Takut akan Tuhan adalah mula dari hikmat Allah. Takut akan Tuhan caranya bagaimana? Bukan kita takut-takutan, bukan. Tapi mulai merenungkan siapa itu Tuhan dalam hidup kita. Apakah aku sudah berjalan di dalam firman-Nya? Apakah aku sudah menjauhi dosa? Karena dikatakan di ayat dikatakan takut akan Tuhan itulah hikmat. Hikmat apa? Kita memiliki, langsung kita takut akan Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik. Itu memberikan satu dampak. Kita menerima hikmat daripada Allah. Karena firman itu sudah ada dalam diri kita. Akibatnya apa? Pasti menjauhi kejahatan. Akal budi kita diperbarui. Sehingga akal budi kita, kalau kita menjauhi kejahatan, pasti damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu dihadirkan dalam hidup kita. Betapa luar biasanya dan betapa ajaibnya firman itu kalau kita mengenal dengan baik. Terbukti kok kalau kita mau merenungkan satu dengan yang lain. Para rasul itu dulu siapa? Manusia-manusia biasa yang seperti kita. Paulus itu, bahkan Rasul Paulus itu sebelumnya yang namanya Saulus, itu kejahatannya luar biasa. Dia membunuh orang-orang percaya. Ya, banyak sekali. Matius pemungut cukai, tapi setelah dia mengenal Tuhan dengan baik, takut akan Allah, saya yakin dan percaya kok, pada waktu dia belum mengenal Allah, dia tidak ada rasa syukur dalam hidupnya. Dia merasa kurang terus. Tetapi setelah dia mengenal siapa itu Tuhan dalam hidupnya, sang rasul bisa berkata, dalam suasana dia masuk di dalam penjara di Filipi, dia berkata apa? Bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Seseorang yang menghadapi satu suasana yang gak enak itu dia bisa berkata seperti itu. Itu karena satu, dia kenal Allah dengan baik. Sehingga dia diberi hikmat. Melalui hikmat itu ada penghiburan dalam hidupnya. Tanpa hikmat Allah kita tidak bisa menerima penghiburan. Manusia menghibur manusia terbatas. Saya benar-benar menyadari kok itu. Pada waktu saya menerima satu
tekanan yang begitu berat. Teman saya datang, dia menghibur saya, dia ngomongi saya. Bukan seperti temannya Ayub yang menuduh juga, dia menghibur. Tapi penghiburannya bukan melalui firman Tuhan. Terbatas. Setelah teman itu pulang, ya berapa jam sudah hilang semua. Tapi jika melalui firman Tuhan, penghiburan itu senantiasa ada dalam hidup kita. Bukan 1 jam, selamanya. Dia memberi kekuatan bagi kita. Oleh karena itu, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti Raja Daud berkata apa? Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan. Di luar itu tidak ada satu hal yang membuat dia sejahtera. Dia sadar akan hal itu. Dan kita arti lebih baik satu hari di rumah Tuhan itu bukan berarti kita di gereja, tidur di gereja, bukan. Merenungkan firman dengan baik, mengenal dia dengan terus-menerus, berada bersama dengan dia senantiasa. Wah, itu damai sejahtera Allah melampaui akal terjadi dalam kehidupan kita. Ya, saya percaya mungkin hari ini melalui firman Tuhan yang saya sampaikan ini akan bukan menjadi penghiburan lagi, akan menjadi kekuatan kita semuanya. Caranya bagaimana? 1, takut akan Allah. Takut akan Allah itu caranya bagaimana? Menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Allah inginkan dalam hidup ini. Caranya bagaimana? Mengerti firman-Nya dengan baik. Jangan denger-dengeran, jangan percaya omongannya. Mengerti firman dengan baik. Melakukan firman dengan baik. Merenungkan firman dalam kehidupan kita. Itu takut akan Allah. Membawa satu dampak apa? Kita diberi hikmat Allah dalam kehidupan ini. Akibatnya kalau hikmat Allah terjadi dalam kehidupan kita itu apa? Damai sejahtera melampaui akal terjadi dalam kehidupan kita. Rasa khawatir kita bisa terjadi, tetapi tidak akan berlebih-lebihan. Ya, saya tidak memperpanjang lagi firman Tuhan ini. Cukup 45 menit. Dan saya percaya melalui firman Tuhan yang terbatas ini yang saya sampaikan boleh menjadi perenungan kita, menjadi kekuatan kita, sehingga damai sejahtera itu tetap hadir, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Ibadah sejati akan terjadi dalam kehidupan kita. Artinya apa? Suasana apapun juga tidak akan membuat kita tidak bisa beribadah dengan baik di hadapan Tuhan. Di dalam kehidupan kita selalu memuliakan Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami manusia yang terbatas. Sering kami tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan isi hati kami pun kami nggak tahu kok. Di dalam kitab Yeremia dikatakan hati itu begitu licik, tidak ada seorang pun yang tahu. Kami sering kali menjadi gelisah saat hati menuduh kami. Saat kami mengalami keterpurukan, saat kami mengalami satu desakan, tekanan yang berat, hanya kepada Engkau saja kami tenang. Hanya kepada Engkau saja kami menjadi kuat. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan yang baru hamba-Mu sampaikan, ingatkan kami semuanya. Hendaknya kami semuanya jangan jauh di hadapan-Mu. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, membawa satu dampak dalam kehidupan kami. Saat kami menghadapi problem, menghadapi situasi apapun juga, kami akan menerima hikmat daripada Engkau, sehingga tidak akan mencuri sukacita itu yang telah Kau berikan bagi kami. Melalui hikmat-Mu, kami diberi kekuatan. Hikmat-Mu berjalan melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu percaya melalui firman yang hamba-Mu sampaikan ke dalam keterbatasan hamba-Mu ini, Kau sempurnakan di dalam kasih-Mu, sehingga kami semua boleh dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.